Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita yang semoga senantiasa membawa keberkahan dan manfaat dalam hidup kita. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, panutan dan suri teladan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk bisa meneguk minuman dari telaga Nabi SAW kelak di alam mahsyar. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Ketika Al-Imam Syafi'i berjumpa dengan Imam Malik, datang ke kota Madinah dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan, dengan tekad yang bulat untuk menuntut ilmu. Pertama kali Al-Imam Syafi'i berjumpa dengan Imam Malik. Begitu juga dengan ulama yang lainnya, bukan hanya Imam Malik. Mereka, para ulama itu, dengan cepat bisa membaca ketulusan hati Imam Syafi'i. Dengan mengatakan, Inna Allah qad alqa fi qalbika nuran. Wahai nak, sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memancarkan, mengobarkan, menyalakan di dalam dirimu itu cahaya. Menghidupkan di dalam dirimu itu satu cahaya terang benerang. Fala tutfi'hu bil ma'asi. Jangan engkau padamkan cahaya yang telah Allah turunkan kepadamu itu dengan apa? Dengan perbuatan dosa dan maksiat. Subhanallah. Saya yakin Anda pun merasakan hal itu. Betapa sering Anda mengeluhkan satu kondisi jiwa yang tidak kondusif. Anda seringkali berkata, saya sedang bad mood, sedang suntuk, sedang galau, sedang was-was, sedang ketakutan. Tetapi ada kalanya di saat Anda sedang dekat dengan Allah, dengan berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, beristighfar kepada Allah, menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda dapatkan seakan jiwa Anda itu sedang menari-nari kegirangan, berbahagia, sehingga jiwa yang berbahagia dengan zikir kepada Allah, dengan dekat kepada Allah itu akan berpengaruh secara psikologi dan juga secara kasat mata di wajah Anda sendiri, sehingga wajah Anda berseri-seri, wajah Anda bersahabat, wajah Anda memancarkan ketulusan, kejujuran. Karena ikhwatul iman, bersihkan jiwa Anda. Sucikan jiwa Anda. Dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah. Karena itulah pembasuh, itulah pemutih jiwa Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapapun yang berpaling dari mengingat aku, menjauh dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang terhimpit, walaupun dia kaya raya, walaupun dia menghuni istana yang megah dan luas, walaupun dia memiliki harta yang melimpah ruah, tetapi apa yang terjadi? Allah katakan, ma'isyatan dhanka, kehidupannya itu sempit, terhimpit. Itu yang seringkali dibahasakan dengan bad mood, suntuk, lagi tidak mood, dan seterusnya. Di dalam ayat lain Allah katakan, ka'annama yasa'adu fis sama'. Seakan-akan dia bagaikan orang yang diangkat ke langit, sehingga dia mengalami hampa udara. Apa yang terjadi? Sesak napas dia. Sesak napas, seakan-akan dunia ini gelap. Itulah orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghiasi hari-harinya, mengisi waktunya, menghabiskan energi dan tenaganya untuk beribadah kepada Allah, mentadaburi ayat-ayatnya, melantunkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah, anggota badannya dengan ibadah. Apa yang terjadi? Allah gambarkan, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapapun yang beramal soleh, laki ataupun pria,
dalam kondisi dia beriman, betul-betul beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh Allah akan limpahkan kepadanya, Allah akan karuniakan kepadanya kehidupan yang indah. Kehidupan yang indah. Suatu hari, sebagian salaf mengatakan, innalin nufusi la taraban, katanya. Kadangkala aku itu merasakan jiwaku itu sedang menari-nari kegirangan. Merasakan kebahagiaan yang tidak bisa aku ungkapkan, tidak bisa aku ekspresikan dalam kata-kata. Tetapi betul-betul jiwa itu sedang berbahagia yang luar biasa. Bahkan semisal Imam Ibnu Taimiyah, ketika beliau sedang di penjara karena dituduh, difitnah oleh sebagian orang-orang yang merasa dirugikan karena ritual bid'ahnya, kemaksiatannya, kesesatannya, merasa terusik dengan kelantangan Imam Ibnu Taimiyah dalam menyampaikan hujjah, dalam menyampaikan ilmu. Maka Ibnu Taimiyah pun dituduh dengan macam-macam, difitnah, akhirnya dipenjara. Di saat beliau sedang berada di penjara, beliau mengatakan, inna fid dunya la jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatul akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sebuah surga. Di mana dia? Di dalam jiwa kita. Barang siapa yang tidak pernah merasakan surga dunia, tidak pernah merasakan kedamaian hidup di dunianya, tidak pernah merasakan tuma'ninatun nafs, ketentraman jiwa, tidak pernah merasakan indahnya hidup di dunia, damainya hidup, maka dia tidak akan pernah merasakan damainya hidup di surga kelak. Barang siapa yang tidak merasa aman ketika hidup di dunia, sehingga hidupnya selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan, kekhawatiran, maka kelak di hari kiamat hidupnya pun akan terus dibayang-bayangi dengan ketakutan. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini menjadi sarana wasilah untuk menggugah kesadaran kita. Bagaimanakah seharusnya kita bersikap untuk bisa mendapatkan kesucian jiwa. Kurang dan lebihnya saya maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.